Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok P3 Jaringan Komputer. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perancangan jaringan komputer pada gedung perhutani. Perkenalkan, nama saya Bintang Ganes Mira dengan NRP 15 2021 046. Nama saya Talita Zarifana Tania dengan NRP 15 2021 051. Nama saya Rifki Lutiatolo dengan NRP 15 2021 065. Dan nama saya Gisandra Juliana Irawadi dengan NRP 15 2021 088. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah jaringan komputer berupa perancangan jaringan komputer terhadap gedung perhutani. Gak perlu lama-lama, kita langsung ke topik pembahasan yang pertama. Jadi perancangan jaringan komputer ini kita lakuin dari tahapan awal, yaitu perancangan one line diagram. Pada perancangan ini kami merepresentasikan komponen-komponen instalasi listrik gedung perhutani berupa komponen-komponen yang akan digunakan seperti modem ADSL, main router, wireless router, switch, dan perangkat elektronik seperti PC desktop, laptop, dan juga ponsel. Proses faulting yang dilakukan terhadap lantai pertama dibagi menjadi dua sub-backbone. Komponen yang akan ada di lantai pertama sendiri meliputi router wireless sebagai subrouter, switch, PC desktop, laptop, dan ponsel. Untuk router wireless akan ditempatkan tepat di ruang seksi keamanan serta di depan ruang seksi pembinaan dan pengembangan. Setiap router wireless, dalam kata lain subrouter, yang terdapat pada lantai 1 terhubung dengan switch yang bertugas menghubungkan setiap perangkat dengan main router dan perangkat elektronik. Melalui one line diagram yang ditunjukkan pada sub-backbone pertama, kebutuhan klien atau host yang akan terhubung pada jaringan berjumlah 21 unit, di mana terdapat 6 unit PC karyawan, 4 unit laptop, 10 unit smartphone, dan 1 unit access point. Pertimbangan kebutuhan tersebut, maka kami menetapkan bahwa nilai CIDR yang digunakan adalah /27, yang ditentukan melalui proses konversi bilangan 21 dalam format desimal menjadi 5 bit bilangan dalam format biner. Hal ini dilakukan untuk mengetahui identitas bit biner pada oktet terakhir IP address. Melalui proses ini dapat nilai oktet terakhir sebesar 224. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan /27 sebagai nilai CIDR pada sub-backbone pertama. Nilai CIDR ini memiliki 32 blok subnet dan 8 subnet. Mengetahui hal ini, maka dilakukanlah proses identifikasi terhadap jumlah host per subnet, di mana melalui perhitungan ini kami mendapatkan jangkauan host ID sebanyak 30. Maka dari itu dilakukanlah pemetaan terhadap IP address seperti berikut, di mana alamat subnet ID adalah 192.168.10.0/27. Host address pertama adalah 192.168.10.1/27. Host address terakhir adalah 192.168.10.30/27. Dan broadcast address-nya adalah 192.168.10.31/27. Sama halnya dengan sub-backbone yang kedua, perhitungan tersebut dilakukan sama persis dengan jumlah permintaan klien atau host yang sama-sama 21. Namun yang membedakan adalah identitas oktet ketiga. Jika pada sebelumnya digunakan nilai 10, maka di sini kita pakai nilainya 11. Langsung saja kita move on ke lantai 2. Di lantai 2 juga kita rancang bakal ada dua sub-backbone yang masing-masing jumlah permintaan kliennya 11 dan 19. Proses konversi angka 19 ke dalam desimal dalam bit biner akan menghasilkan 5 bit biner. Maka dari itu nilai CIDR dengan jumlah klien host sebanyak 19 adalah /27. Beda halnya dengan proses konversi angka 11 ke dalam bit biner yang akan menghasilkan 4 bit biner saja. Hal ini menyebabkan nilai CIDR yang akan digunakan adalah /28. Nilai CIDR ini memiliki 16 subnet dan 16 blok subnet. Mengetahui hal ini, maka dilakukanlah proses identifikasi terhadap jumlah host per subnet, di mana melalui perhitungan ini kami mendapatkan jangkauan host ID sebanyak 14. Maka dari itu dilakukanlah pemetaan terhadap IP address sebagai berikut, di mana alamat subnet ID adalah 192.168.6.0/28. Host address pertama adalah 192.168.6.1/28. Host address terakhir adalah 192.168.6.14/26. Dan yang terakhir untuk broadcast address adalah 192.168.6.15/28. Perancangan one line diagram ini akan kita plotting ke dalam denah yang telah dibuat melalui AutoCAD. Melalui gambar dapat dilihat bahwa router wireless pertama akan diletakkan di depan ruang seksi keamanan dan terhubung dengan satu buah switch yang terletak di dalam ruang seksi keamanan. Switch ini akan menghubungkan wireless router atau subrouter dengan main router yang terletak di ruang server pada lantai 2. Akibat dari fungsinya sendiri, router wireless ini dapat menghubungkan perangkat berjenis laptop dan ponsel yang terdapat di jangkauan area tersebut, yaitu lobby, ruang kepala seksi produksi bersama staf, dan ruang kepala bidang perkebunan. Router wireless kedua terletak di depan gedung ruang seksi pembinaan dan perkembangan. Ia akan terhubung dengan satu buah switch yang terletak di dalam ruang seksi pembinaan dan perkembangan. Switch ini akan menghubungkan wireless router atau subrouter dengan main router yang terletak di ruang server pada lantai 2. Akibat dari fungsinya sendiri, router wireless ini dapat menghubungkan perangkat berjenis laptop dan ponsel yang terdapat di jangkauan area tersebut, yaitu lobby, ruang kepala bidang staf kehutanan, dan juga ruang kepala seksi ekspor
eksploitasi dan penatausahaan hasil hutan bersama staf. Selain menjadi penghubung wireless router dengan main router, komponen switch pada ruang seksi keamanan memiliki tugas untuk menghubungkan ke 6 perangkat elektronik berupa PC desktop di dalam ruangan dengan jaringan lokal, sama halnya dengan komponen switch pada ruang seksi pembinaan dan pengembangan. Komponen switch pada ruang seksi pembinaan dan pengembangan ini pun memiliki tugas yang lain, yaitu menghubungkan ke 6 perangkat elektronik berupa PC desktop di ruangan dengan jaringan lokal. Sedangkan untuk bena pada lantai 2, router wireless pertama akan diletakkan di depan ruang rapat dan terhubung dengan satu buah switch yang terletak di dalam ruang server. Switch ini akan menghubungkan wireless router atau subrouter dengan main router. Akibat dari fungsinya sendiri, router wireless ini dapat menghubungkan perangkat berjenis laptop dan ponsel yang terdapat di jangkauan area tersebut, yaitu ruang server, ruang rapat, ruang sekretariat, dan ruang kadis. Router wireless kedua terletak di depan ruang sub bagian umum, akan terhubung dengan satu buah switch yang terletak di dalam ruang server. Switch ini akan menghubungkan wireless router atau subrouter dengan main router. Akibat dari fungsinya sendiri, router wireless ini dapat menghubungkan perangkat berjenis laptop dan ponsel yang terdapat di jangkauan area tersebut, yaitu ruang server, ruang sub keuangan, ruang unit pelaksanaan teknis, ruang kelompok jabatan fungsional, dan ruang sub perencanaan program. Selain menjadi penghubung wireless router dengan main router, komponen switch pada ruang server memiliki tugas untuk menghubungkan main router, satu perangkat server, satu perangkat modem ADSL, dan satu perangkat elektronik berupa PC desktop dan di dalam ruangan dengan jaringan lokal. Setelah melakukan plotting, kami melakukan pengujian melalui aplikasi iNetwork. Pada tahap pertamanya, kami melakukan konfigurasi dan memasukkan IP address juga subnet mask dari setiap perangkat kecuali switch. Setelah itu, kami akan melakukan cek terhadap router routing table dan dari setiap router yang digunakan. Hasil router routing table bisa dilihat melalui slide presentasi kami. Nah, untuk langkah terakhir akan dilakukan pengujian ping terhadap seluruh perangkat setelah melakukan perubahan dari static routing ke dynamic routing. Nah, langkah ini akan dilakukan dengan melakukan send request dari semua router yang ada, dimulai dari sisi terdalam sampai keluar, atau dengan kata lain dari subrouter ke main router. Karena hasil pengujian yang dilakukan melalui aplikasi iNetwork telah berhasil, kami akan melakukan konfigurasi pengujian berbasis Linux Red Hat. Pertama-tama kita akan konfigurasi main router Red Hat 9. Pada tahapan yang pertama yaitu konfigurasi interface jaringan ETH0, ETH1, dan ETH2. Untuk sintaksnya sudo v/etc/networkscript/network-if/cfg-strip-eth0. Berikut tampilannya untuk ETH0 dan ETH1, lalu ada ETH2. Untuk konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi pada network, yaitu kita beri nama hostname-nya Trisakti atau WiFi yang terhubung. Untuk gateway-nya default. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil konfigurasi IP yang telah dilakukan dengan sintaks ifconfig, lalu akan muncul seperti gambar. Selanjutnya kita konfigurasi routing dan firewall menggunakan sintaks sudo v/etc/rc.id/rc lokal. Untuk menampilkan hasil routing pada main router, lakukan sintaks root, akan menampilkan seperti gambar. Selanjutnya hasil firewall pada main router yaitu dengan sintaks sudo iptable-t NAT strip L. Lalu di sini ada melakukan pengujian dari main router ke Mikrotik dengan ping 192.168.9.2. Dilihat pada gambar berhasil melakukan ping. Yang selanjutnya ada ping dari main router ke subrouter atau Ubuntu dengan ping 192.168.8.2. Dan dapat dilihat dari gambar bahwa melakukan ping telah berhasil. Nah, setelah itu kita masuk ke subrouter Ubuntu-nya. Nah, subrouter Ubuntu itu dipakai untuk lantai 2. Nah, untuk konfigurasi ETH0, ETH1, dan ETH2 memakai sudo fi etc network interface. Berikut tampilannya. Ini untuk ETH0, terus masuk perintah ifconfig untuk melihat ETH0, ETH1, ETH2-nya sudah masuk. Setelah itu, kita masuk ke konfigurasi routing dan firewall dengan perintah sudo fi etc rc.local. Nah, begini tampilannya. Nah, setelah itu kita menampilkan root-nya gitu dengan perintah root, dan ini tampilannya. Untuk melihat hasil firewallnya dengan sudo iftables strip-t nat strip-l. Nah, setelah itu ada tampilannya seperti ini. Nah, ini yang di bawah ini adalah pengujian dari subrouter ke main router. Selanjutnya ada konfigurasi subrouter Mikrotik pada lantai 1. Pertama-tama kita konfigurasi dulu IP address pada ETH0, ETH1, dan ETH2 menggunakan sintaks IP address add address 192.168.2, lalu netmask-nya 255.255, 255.250 pada interface Ether1. Untuk Ether2-nya menggunakan IP 2.1 dan netmask-nya menggunakan 224. Untuk Ether 3-nya menggunakan IP 11.1 dan netmask-nya 224. Yang kedua, melakukan konfigurasi terhadap tabel routing pada Mikrotik menggunakan sintaks IP root at gateway 192.168.9.1. Dalam melakukan konfigurasi terhadap firewall digunakan sintaks IP firewall NAT add action masquerade out interface Ether1 chain source NAT. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi IP root, kita bisa menampilkan dengan sintaks IP root print. Dan di sini tampilan untuk IP yang muncul dengan gateway-nya. Nah, setelah itu untuk mengeluarkan hasil konfigurasi firewall dengan cara perintah IP firewall NAT print. Nah, di sini keluar firewall-nya untuk Mikrotik. Nah, setelah itu ada pengujiannya.
Nah, pengujian ini berhasil dari mikrotik ke main router. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi akses point. Yang pertama itu kita harus mengatur IP dan subnet pada akses point-nya. Setelah itu kita atur juga SSID sama region pada si akses point ini. Setelah itu kita atur nih DHCP yang ada pada si akses point-nya. Kalau misalnya udah, kita lakuin pengujian. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ya kalau misalnya udah ada gitu si jaringannya. Terus untuk yang lantai 2-nya sama kita atur IP dan subnet pada akses point-nya juga. Terus kita atur SSID dan region pada akses point-nya. Lalu kita atur DHCP pada akses point. Lalu kita lakuin pengujian. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.